Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Kosihan dengan NIM H1051241053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika diskrit, yaitu eksplorasi materi graf dan pohon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama-tama, kita akan mengenal definisi graf itu terlebih dahulu. Jadi, dalam matematika dan ilmu komputer, graf adalah struktur yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek. Sebuah graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu simpul dan sisi, yang dimana kalau menurut gambar ini, simpulnya itu sebagai titik dan sisinya itu sebagai garis yang menghubungkan antara titik dan titik. Jadi intinya definisi dari graf ini itu menghubungkan. Kemudian ada contoh dalam kehidupan nyata, yaitu seperti daratan dan jembatan. Jadi daratan ini itu sebagai simpul atau titik, dan jembatan ini itu sebagai sisi atau garis, yang dimana jembatan ini itu menghubungkan antara daratan dan daratan lainnya. Seperti gambar awal, yaitu sisi akan menghubungkan antara simpul dan simpul. Kemudian ada jenis-jenis graf. Yang pertama itu graf tak berarah. Graf tak berarah itu adalah jenis graf di mana semua sisi tidak memiliki arah tertentu. Dengan kata lain, hubungan antara simpul adalah timbal balik. Jadi contohnya itu seperti hubungan pertemanan di Facebook. Ketika saya mengirim hubungan pertemanan dengan orang lain dan orang lain tidak mengirimkan hubungan pertemanan dengan saya, maka belum terjadi hubungan di sini. Dan hubungan hanya akan terjadi jika saya meminta pertemanan ke orang lain dan orang itu meminta pertemanan kepada saya, maka baru tercipta yang namanya hubungan pertemanan di Facebook. Jadi intinya dalam graf tak berarah itu ada hubungan timbal balik antara orang lain dan saya supaya hubungan tersebut bisa tercipta. Kemudian ada graf berarah yang dimana itu seperti simpul akan berhubungan dengan simpul lainnya hanya perlu satu arah. Seperti ini ada contoh rantai makanan, contoh ayam, dan ini belalang. Jadi untuk menciptakan hubungan rantai makanan ini, itu belalang adalah makanan dari ayam. Dan ayam ini tidak perlu menjadi makanan dari belalang untuk menciptakan hubungan rantai makanan tersebut. Jadi arahnya itu dari satu arah saja, yaitu dari belalang ke ayam. Kemudian ada graf berbobot. Graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Saya ambil contoh itu seperti jalan. Jadi seperti simpul ini adalah kota A dan simpul ini adalah kota B. Kemudian ada sisi yang menghubungkan antara dua kota ini. Nah, ketika sisinya ini dapat dihitung ataupun dapat diberikan sebuah harga, maka itu bisa disebut sebagai graf berbobot. Kemudian ada graf lengkap. Jadi graf lengkap ini adalah jenis graf di mana setiap pasangan simpul terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, dalam graf lengkap, setiap simpul memiliki sisi yang menghubungkannya dengan semua simpul lainnya. Jadi, pada graf ini, setiap titik ini ataupun simpul ini akan terhubung dengan semua simpul yang ada. Contohnya ketika sedang rapat. Sedang rapat, jadi setiap orang itu akan terhubung dalam pembicaraan satu sama lain dan tidak ada tuh yang tidak nyambung antara yang A dan orang yang B. Seperti itu. Kemudian ada graf bipartit. Jadi graf bipartit itu adalah graf yang simpul-simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan terpisah, U dan V. Kita ambil ibarat ini U dan ini V. Jadi graf bipartit ini akan menghubungkan area yang ada di U dan ada di V. Jadi tidak ada hubungan antara dalam satu area ini. Jadi pada simpul ini tidak bisa terhubung dengan simpul ini. Dan simpulnya itu hanya boleh pada area yang berbeda. Pada area si U dan pada area si V.
Seperti contohnya, saya itu memenuhi kriteria untuk menjadi seorang dokter dan saya memiliki kriteria untuk menjadi seorang polisi. Dan hubungannya itu memenuhi kriteria, tidak ada hubungan antara polisi dan dokter tersebut. Jadi hubungannya itu seperti antara pelamar dan pekerjaan yang cocok, seperti itu. Kemudian ada representasi graf. Yang pertama itu ada graf ketetanggaan. Pada representasi graf dengan daftar ketetanggaan adalah salah satu cara untuk menyimpan graf dalam bentuk data yang mencatat simpul-simpul tetangga dari setiap simpul dalam graf. Dalam kata lain, setiap simpul memiliki daftar simpul lain yang terhubung dengannya melalui sisi. Jadi, ini itu membuat daftar tetangga dari sebuah hubungan. Seperti simpul 1 itu memiliki hubungan dengan 2 dan 3. 1 memiliki hubungan 2 dan 3. Itu dibuat daftarnya. Kemudian ada 2 memiliki hubungan dengan 1, 3, dan 4. Seperti itu. Kemudian ada matriks ketetanggaan. Jadi matriks ketetanggaan adalah cara untuk mempresentasikan graf dalam bentuk matriks 2 dimensi. Setiap elemen dalam matriks ini menunjukkan hubungan antara pasangan simpul dan graf. Jadi dalam sebuah hubungan ini itu dibuat sebuah matriks. Jadi seperti ambil contoh 1 memiliki hubungan dengan 3, apakah itu bernilai benar? Kalau bernilai benar maka di sini ditulis 1. Dan contoh yang tidak benar, apakah 1 memiliki hubungan dengan 4? Ketika 1 tidak memiliki hubungan dengan 4, maka di sini ditulis 0. Jadi intinya matriks ketetanggaan ini itu dari titik dan garis ini yang berhubungan, maka dibuat matriksnya. Kemudian ada daftar sisi atau list. Jadi pada sebuah simpul yang dihubungkan oleh sisi, maka sisinya itu didaftar dengan menuliskan 2 simpul yang ada. Jadi semisal ada sisi dari titik V ke W, maka nama sisinya ataupun daftar sisinya itu V, W. Seperti itu. Kemudian lanjut mengenal pohon dalam graf. Kita akan mengenal struktur dan penerapannya. Yang pertama itu dari definisinya dulu. Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Artinya tidak ada jalur yang kembali ke simpul awal. Langsung ke contohnya, itu contoh sederhana adalah struktur keluarga di mana setiap orang tua memiliki anak tanpa ada jalur yang kembali ke orang tua yang sama. Jadi semisal Edo adalah ayah dari Astri, maka Astri itu tidak bisa memiliki hubungan naik, yaitu Astri adalah ayah dari Edo. Jadi hubungannya itu tetap turun, yaitu kalau diibaratkan pohon itu dari batang ke akar. Jadi seperti itu. Kemudian ada karakteristik dan sifat dari pohon. Yang pertama itu adalah jumlah sisi. Jumlah sisi dalam pohon selalu N-1, di mana N adalah jumlah simpul. Jadi seperti simpulnya ini ada 3 dan sisinya itu hanya akan terdiri dari 2 sisi. Kalau semisal ada sisi lebih, maka itu tidak bisa disebut pohon. Semisal ada sisi dari sini ke sini, maka itu tidak bisa disebut pohon. Kemudian ada jalur unik. Jalur unik itu ada satu jalur unik antara 2 simpul dalam pohon. Ini berarti tidak ada duplikasi jalur. Semisal ada jalur dari simpul ini ke simpul ini, maka itu sisinya itu cuma 1. Tidak bisa diduplikasi. Jadi sisinya hanya boleh 1. Kemudian ada representasi hierarki. Pohon sangat efektif untuk mempresentasikan struktur hierarki seperti sistem file atau struktur organisasi. Jadi itu seperti dalam file itu tetap ada yang namanya subfile. Kemudian seperti struktur organisasi itu yang ininya itu sebagai bos dan yang 2 ini itu sebagai karyawan. Kemudian ada penerapan pohon dalam kehidupan nyata.
Yang pertama itu ada struktur organisasi. Itu seperti yang pertama ini bos. Yang kedua itu ada karyawan. Yang ketiga itu ada karyawan yang lebih rendah atau seperti OB. Jadi itu akan mengibaratkan sebuah struktur organisasi. Yang kedua itu adalah pohon keputusan. Semisal dalam sebuah algoritma itu ketika proses sudah selesai, maka akan ada dua cabang. Itu untuk yang bernilai true dan untuk yang bernilai false. Saya ambil contoh ketika saya akan membeli telur. Ketika telur bagus, maka saya akan membeli telur. Dan ketika telur tidak bagus, maka saya tidak membeli telur. Seperti itu. Pohon ini bisa diterapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada sistem file. Sistem file itu seperti dalam file ini, dalam file Android itu terdapat file seperti WhatsApp ataupun file Mobile Legend, dan setiap file WhatsApp dan Mobile Legend itu memiliki media data baik itu skrip ataupun foto. Jadi sistemnya itu bercabang seperti akar pohon. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang menyinggung, dan selama saya melakukan presentasi ini sedikit gagap karena saya juga masih belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.